pasarnya mereka itu mempunyai daya belinya gitu. Lalu yang ketiga di sini ada political and legal environment ya. Hukum dan regulasi di tiap negara berbeda-beda. Misalkan ada perlu logo halal gitu ya, atau misalkan harus apa, misalkan di Eropa tuh terkait dengan peredaran farmasi itu ketat gitu ya, atau gimana ya. Jadi aturannya, kalau banyak aturan yang rumit atau bahkan ternyata gejolak politiknya terlalu tinggi, tidak stabil, nah ini resiko gitu ya. Kita jualan di negara yang sedang berperang, nah itu akhirnya resiko juga kan. Atau negara-negara kayak di Nepal yang kemarin rusuh, nah itu akan. Lalu di sini ada yang keempat itu adalah eh, cultural environment ya. Jadi bagaimana faktor budaya, nah ini seringkali menentukan keberhasilan sebuah produk gitu ya. Ya kalau misalkan kita lihat ya, ternyata KFC itu nggak plek ketiplek dari negara asalnya. Dia melakukan adaptasi, menyesuaikan kebudayaan di Indonesia, masyarakat lokal. Ternyata orang Indonesia kalau belum makan nasi, itu kayaknya belum makan gitu ya. Belum kena sambal itu kayaknya nggak greget. Nah, jadi karena dia peka budaya, akhirnya kayak McD, KFC gitu. Ya, akhirnya mereka bisa menyesuaikan dan diterima. Tapi kalau misalkan mereka benar-benar strict dengan produk mereka, ya sebenarnya produk mereka bagus, akhirnya ketolak gitu ya, karena tidak menyesuaikan dengan cultural environment. Boleh Kak, di next Kak. Ada lagi nggak slide-nya? Kak Fisma, Udah belum, Mas? cek cek. Kok nggak mau sih Di dia? saya masih faktor influencing. Udah belum? Ah ya ya ya. Ini coba sebelumnya ada nggak? Coba sebelumnya Kak. Market screening. Oh ya, oke, sip. Di market screening proses. Nah, jadi setelah kita mengetahui faktornya, gitu ya, akhirnya ya kita lakukan proses bagaimana kita bisa memilih pasarnya, gitu ya. Kita lakukan screening. Nah, ini namanya screening ini eh, evaluasi mungkin ya, atau kita lihat bagaimana. Pertama, preliminary screening. Nah, ini kita tahap awal gitu ya. Bagaimana tahap awal ini kita lakukan penyaringan awal. Kita eliminasi negara-negara yang terlalu beresiko ya. Contoh kalau negara-negara yang konflik politik berkepanjangan ya, yang hiperinflasi, embargo perdagangan kayak di Korea Utara misalkan, atau eh, eh, di Israel, di Palestina, atau di Ukraina dan lain sebagainya. Jadi udah kelihatan tuh red-nya gitu ya, red flag-nya. Jadi udah dari awal berbahaya nih. Nah, itu langsung dikeluarkan dari daftar gitu. Itu preliminary. Lalu ada secondary screening. Nah, di secondary screening, nah ini perusahaan ini melakukan analisis faktor-faktor yang seperti ukuran populasi, seperti daya beli, seperti tren pertumbuhan gitu ya. Sehingga di sini kita lihat apakah fit atau match nggak dengan produk kita gitu ya. Ya kalau misalkan perusahaan smartphone gitu ya, nah itu mereka itu ya lebih tertarik masuknya ke pasar kayak India atau Indonesia gitu ya, dibanding kayak negara-negara kecil di Eropa Timur gitu ya, karena potensi penggunaan smartphone-nya juga lebih banyak di negara-negara seperti Indonesia dan India misalkan gitu ya. Jadi ada daya beli, ada ukuran populasi. Lalu ada yang ketiga itu adalah in-depth screening. Nah, di sini kita lakukan evaluasinya lagi lebih mendalam. Setelah kita pilih potensinya, lalu kita lihat bagaimana persaingannya yang ada gitu ya. Karena ketika kita masuk ke pasar yang ada di suatu negara, akhirnya kita akan head to head juga dengan kompetitor yang asli dari sana gitu ya. Jadi kita lihat persaingannya bagaimana, kita lihat regulasinya bagaimana, kita lihat budayanya gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata mau masuk Indonesia harus ada aturan halal. Nah, udah kita ikuti gitu ya. Atau kebiasaan bagaimana misalkan makan di Jepang dan di Barat itu mungkin ada perbedaan ya. Kita bikin sesuaikan budayanya seperti itu.
Lalu yang terakhir adalah final selection. Nah, ini tahap akhir bagaimana eh, kita bisa menentukan yang benar-benar jadi target utama atau pasar prioritas. eh, Akhirnya kita bisa memilih gitu ya. Jadi dimasuki dulu, disiapkan strategi-strategi jangka menengah dan panjangnya. Nah, proses ini bertahap seperti itu ya. Boleh Kak, next lagi slide-nya Kak. Habis market screening proses apa nih slide? Bentar. Kenapa ini error? Hmm, Metode, oke. Eh, Metode dulu ya. Metode of market selection. Nah, jadi ini sebenarnya mirip-mirip. Jadi metode apa sih yang mungkin ya, kalau tadi kita udah evaluasi, terus habis itu kita bisa pilih bagaimana mungkin yang benar-benar menentukan ke pasar global yang menarik. Yang pertama kita indeks. Nah, jadi ini kayak pakai teknik kuantitatif gitu ya. Jadi kita bikin misalkan Global Competitiveness Index misalkan atau ease of doing business misalkan. Jadi diberi ranking, diberi skor gitu ya. Jadi secara kuantitatif kita bisa lihat mana yang paling kondusif untuk bisnis kita gitu ya. Kalau investor ngelihat, oh ternyata negara Singapura ini lebih aman nih peringkatnya dibandingkan Indonesia, sehingga memang banyak investor datang ke Singapura. Jadi ada indexing rankingnya. Lalu yang kedua ada attractiveness matrix gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tadi dimensi-dimensi kayak ukuran pasar, pertumbuhan risiko, potensi keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dipetakan baik kategori, misalkan high, medium, low, attractiveness gitu ya, gitu. Jadi kalau lebih sering dianggap daya tariknya good gitu ya, consumer goods gitu ya. Mungkin karena di sana pertumbuhan kelas menengahnya cepat itu. Lalu ada portofolio analisis. Nah, di sini kita bisa menggunakan kerangka seperti BCG Matrix atau G Matrix gitu ya. Jadi intinya perusahaan memetakan terkait negara dengan layak portofolio investasi ya gitu. Jadi eh, eh, mana yang question mark, mana yang dipantau, mana yang dihindari, kita lihat dari portofolio analisisnya. Lalu ada risk assessment gitu ya. Nah, di sini kita fokus terhadap risknya, terhadap resikonya. Resiko apa? Politik, hukum, bahkan mungkin sosial. Jadi perusahaan minyak ini kan mungkin akan menilai nih kalau kita perusahaan minyak itu lihat geopolitiknya gitu ya. Bagaimana sebelum masuk gitu ya. Kayak BBM ke Indonesia, bagaimana resikonya gitu ya. Nah, jadi potensinya itu mungkin kalau besar, tapi resikonya tinggi. Nah, itu kita harus pikirkan lagi apakah kita harus masuk atau ternyata kita punya strategi untuk mitigasinya gitu. Jadi dengan metode ini ya perusahaan bisa lebih objektif, nggak hanya mengandalkan intuisi ya. Jadi benar-benar berbasiskan data dan strategi yang cocok seperti itu. Boleh Kak, selanjutnya slide-nya. Habis metode apa Kak? Belum berubah. Oh, challenge in global market selection. Slide sebelumnya ada nggak Kak? Oh, nah ini case tadi. Oke. Nah, di sini masih Kak, masih yang kosong boleh. Nah, jadi di sini ada case study key factors for success. Jadi kalau kita mungkin ada studi kasus di perusahaan global, mungkin kita lihat ada 4 faktor kunci yang seringkali jadi penentu keberhasilan ekspansi internasional. Yang pertama adalah brand power. Jadi dengan kekuatan merek kita yang perusahaan lebih kuat secara global, akhirnya kita penetrasinya itu lebih gampang ke pasar internasional gitu ya, karena kita sudah memiliki reputasi dan kepercayaan ya kayak Apple, Nike. Nah, itu masuk ke negara baru itu gampang karena
udah langsung kenalin brand mereka ya. Nike itu, Adidas ya, itu kan sepak bola udah banyak brand ambassadornya. Apple juga udah kuat dulu dari branding dari Steve Jobs-nya. Jadi ada brand power. Lalu yang kedua ada kan consumer insight ya. Di sini kita lihat bagaimana keberhasilan ekspansi ini tergantung pemahaman kita eh, terhadap selera, terhadap preferensi konsumen lokal gitu ya. Ya kayak McD, balik lagi dia di India itu nggak bisa jual yang beef karena ternyata di India itu daging sapi itu adalah sakral misalkan gitu ya. Jadi mereka menghadirkan menu vegetarian sesuai dengan mayoritas konsumen Indonesia gitu. Atau di Indonesia ternyata ada cita rasa lokal. Kalau nggak salah McD itu ada tuh menu-menunya tuh sarapannya yang pakai ayam gulai, kuah rendang misalkan atau paket nasi uduk kalau nggak salah pernah saya lihat gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari faktor sukses dari consumer insight. Lalu faktor suksesnya di sini ada operational efisiensi. Jadi bagaimana perusahaan mampu mengatur rantai pasok dengan efisien, bagaimana dia bisa eh, klik dengan kondisi pasar. Nah ini akhirnya bisa jadi penentu juga kesuksesan. Lalu yang keempat ada innovation strategy ya. Jadi inovasi jadi kunci untuk agar perusahaan terus relevan. Nah di sini mungkin eh, produk-produk inovasi apa ya, ya pokoknya inovasi pasti adalah contoh sukses terkait dengan bagaimana kita bisa penetrasi di pasar. Nah jadi akhirnya di sini kita bisa belajar bahwa sukses di pasar global itu nggak melulu soal modal yang unlimited tapi juga soal bagaimana bangun citra merek yang kuat, memahami konsumen, menjaga efisiensi dan terus berinovasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada challenge in global market selection. Ya, tentu pasti ketika kita sudah memilih dan metodenya, akhirnya ada tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Jadi nggak semua ternyata data di negara-negara yang mau kita tuju itu datanya ada gitu ya. Mungkin datanya nggak lengkap, nggak akurat, nggak update atau bagaimana gitu ya. Jadi ternyata daya beli konsumen yang kita lihat ternyata di lapangan nggak sama gitu ya, nggak konsisten. Nah ini akhirnya bisa jadi salah ngambil keputusan gitu ya. Yang kedua juga terkait dengan resiko politik dan regulasi ya. Jadi mungkin tiba-tiba kayak si Trump ngasih tarif perang dagang gitu ya. Akhirnya dari negara-negara gini dikasih tarifnya lebih tinggi ya, tarif ekspornya gitu ya, tarif impornya. Nah, akhirnya eh, jadi jadi resiko juga tuh bagaimana ternyata kalau berubah-berubah gitu ya, atau mungkin ternyata eh, melarang produk-produk tertentu. Nah, ini kan akhirnya strategi yang udah direncanakan berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun bisa jadi berantakan karena ada resiko politik dan regulasi gitu ya. Ya tadi budaya juga mungkin jadi faktor juga gitu ya. Bagaimana mungkin biaya entry-nya gitu ya. Nah itu kita mungkin itu tinggi juga ya. Bagaimana tantangan terbesar dari global market selection ini adalah nggak hanya kita lihat peluang pasar, tapi juga bagaimana kita menghadapi resiko-resiko hambatan yang muncul di jalan. Nah ini akhirnya yang membedakan perusahaan itu bisa bertahan secara global ataupun enggak gitu. Boleh Kak, di next Kak. Oke. Nah di sini rekan-rekan strategi sukses ya. Di sini global market selection itu bagaimana kita bisa menentukan arah perusahaan. Jadi kita harus menganalisis faktor faktor yang telah tadi disebutkan ya, mulai dari faktor ekonomi, politik, sosial, persaingan dan lain-lain. Kita harus menggabungkan data kualitatif ataupun apa data-data kuantitatif gitu ya, ataupun wawasan kualitatif itu kita harus ya, cari terus, gabungkan terus. Mungkin kayak waktu kemarin ada eh, bule datang jadi tamu ya pembicara di kampus saya. Nah, selain jadi
narasumber ternyata dia mau melihat juga nih ekspansi pasar ke Indonesia fashion, dia lihat pengen budayanya seperti apa sehingga ketika mau ekspansi mereka itu nggak salah pilih corak, pilih motif atau pilih bagaimana. Jadi benar-benar orangnya datang lihat budaya kita, melakukan interview seperti itu. Jadi ada wawasan kualitatifnya juga. Dan kita harus bisa memastikan bahwa kita mempunyai kekuatan, ya perusahaan ini mempunyai kekuatan untuk jalan di negara yang kita tuju gitu. Jadi pasar global itu sangat luas gitu ya. Jadi mungkin nggak semua pasar cocok kali ya untuk global gitu ya. Ya, jadi akhirnya kuncinya ya kita coba memaksimalkan dari potensi yang paling tinggi sesuai dengan kekuatan kita seperti itu ya. Jadi masih ada slide lagi nggak ya? Oh ini slide-nya buat rekan saya nih. Saya lanjutkan kepada rekan saya, Bu Fadila, untuk melanjutkan dari kajian sisi research-nya. Iya, terima kasih Silakan Bu Fadila. Pak Faruk atas terima kasih Pak Faruk atas penjelasannya. Sebelumnya izin Pak Ferry untuk melanjutkan. Kemudian di sini kita menemukan ada dua jurnal ya yang saya temui, yaitu yang pertama adalah mengenai kajian international market selection ya. Di sini selama beberapa dekade terakhir didominasi oleh penelitian ya yang berfokus pada perusahaan besar, khususnya waralaba dari negara-negara maju seperti di Amerika Serikat dan Inggris ya. Di sini banyak menyoroti strategi ekspansi global yang sudah matang dengan model-model alternatif yang sistematis, misalnya dalam mengevaluasi resiko politiknya seperti apa, daya beli masyarakatnya seperti apa, serta ukuran pasarnya seberapa besar. Lalu ya di sini khususnya di sini saya mengenai restoran ya. Restoran di sini eh, bergerak di bidang jasa yang relatif kurang mendapatkan perhatian ya, yang itu ya, yaitu ya di artikel Where to Internationalize and Why Country Selection by Restaurant Franchise in Spain ya. Di sini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pengalaman 4 perusahaan restoran yang ada di Spanyol yang sedang berada pada tahap internasionalisasi. Ya, di sini temuan utama studinya mengungkap bahwa meskipun faktor klasik seperti apa saja, yaitu seperti ukuran pasar, daya beli masyarakat, serta budaya tetap penting ya. Kemudian elemen lain yang jarang dibahas sebelumnya dalam literatur yang terdahulu, yaitu salah satunya adalah peran pasar properti atau real estate market ya. Di sini ditemukan sebagai faktor kritis dalam pemilihan negara tujuan ya. Lalu juga lokasi restoran yang strategis menjadi suatu kunci keberhasilan internasionalisasi. Sehingga ketersediaan ruang komersil yang sesuai seringkali lebih menentukan daripada variabel makroekonomi. Ya, kemudian gap research terkait perlunya pengembangan model International Marketing Selection atau WMS yang lebih pada sektor spesifik, yaitu menyesuaikan dengan karakteristik industrinya tersebut. Nah, lalu studi ini juga menemukan bahwa faktor emosional ya dan opportunity sering kali mendominasi tahap awal ekspansi internasional small medium enterprising. Ya, di sini banyak perusahaan dalam studi memulai internasionalisasinya bukan karena perencanaan strategis yang matang, ya, jadi tidak matang perencanaan strategisnya, tapi melainkan karena adanya inisiatif dari calon franchise yang ada dari luar negeri ya, atau di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi pasar itu tidak selalu rasional dan sistematis, sebagaimana diasumsikan oleh literatur terdahulu. Gap ini, di penelitian ini, kita temukan bahwa perlunya eksplorasi lebih lanjut tentang peran faktor subjektif, intuisi manajer, lalu juga jaringan sosial, serta motivasi emosional yang mempengaruhi keputusan internasionalisasi pada tahap awal. Ya, gap lain yang penting adalah keterkaitan antara market selection ya dan partner selection. Di sini literatur terdahulu memperlakukan keduanya secara terpisah, seakan-akan keputusan memilih negara dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kualitas mitra lokal.
Ya, jadi apa namanya di sini juga studi ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan ekspansi ditentukan oleh kombinasi antara pemilihan negara tujuan dan pemilihan franchise yang tepat. Ya, seperti itu. Lalu yang saya temui ini adalah tabel gap research-nya ya. Di sini ada objek penelitiannya, yaitu di sini temuan existing research-nya sebagian besar studi fokus pada Ini slide-nya franchise bisa yang di next besar. nih Kak Bisma. Ya, Slide-nya ke table. ya, oke. Nah, jadi temuan exciting research-nya nih sebagian besar fokus pada franchise besar Masih next ternyata lagi. yang berada di negara Next maju lagi. seperti Amerika Serikat atau United Kingdom ya. Kemudian hasil studi dalam artikel tersebut di sini meneliti small medium enterprising restoran di Spanyol pada tahap awal internasionalisasi. Lalu research gap-nya minim penelitian small medium enterprising waralaba dari negara dengan tradisi internasionalisasi yang terbatas. Lalu future research direction-nya yaitu perlu studi pada small medium enterprising di negara emerging markets atau negara-negara berkembang lainnya untuk memperluas generalisasi tersebut. Ya, lalu dari sektor industri di sini banyak penelitian pada sektor retail umum seperti fast food ya yang kita tahu seperti global McDonald's maksud saya ya atau KFC ya. Kemudian hasil studi dalam artikelnya itu fokus pada industri restoran di Spanyol dengan studi multi kasus. Lalu research gap-nya penelitian sektor restoran masih jarang, khususnya pada perusahaan kecil menengah atau UMKM yang kita sebut ya, atau bisa juga disebut small medium enterprising. Lalu future research-nya yaitu lakukan penelitian lintas sektor jasa lain, misalnya dilihat dari pariwisata, hotel maupun pendidikan dengan pendekatan yang serupa. Lalu tahap internasionalisasinya, temuannya yaitu literatur menyoroti faktor rasional seperti apa saja itu ukuran pasar, daya beli masyarakatnya, kemudian resiko politik dan lain sebagainya. Hasil studi dalam artikel di sini ditemukan kombinasi faktor rasional yaitu pasar dan jarak ya dan juga ada juga emosionalnya juga ada yaitu seperti apa ini intuisi manajer ya misalnya seperti itu. Research gap-nya yaitu kurang kajian mendalam soal faktor subjektif atau emosional pada tahap internasionalisasi. Future research-nya yaitu teliti lebih jauh peran psikologi manajerial ya, kemudian juga intuisinya dan juga jaringan sosial dalam menseleksi pasar awal. Nah, di sini bisa kita kembangkan model IMS atau International Market Selection berbasis sektor spesifik misalnya seperti tadi yang saya sebutkan properti ya, itu juga bisa atau logistik dan juga preferensi dari konsumen lokal atau konsumen setempat seperti itu. Lalu faktor penentu pemilihan pasar di sini umumnya menekankan faktor ekonomi makro ya dan juga daya beli masyarakat lalu resiko politik ya. Kemudian studi ini menekankan pada jarak fisik dan budaya ditambah dengan real estate market sebagai faktor kunci dari sektor restoran. Faktor spesifik sektornya misalnya ketersediaan lokasi strategis belum banyak dijadikan variabel penelitian. Jadi ketersediaan lokasi yang strategis ini belum banyak ya untuk variabel penelitiannya. Lalu proses pasar seleksi di sini proses seleksi pasar model sebelumnya adalah strategic versus opportunistic ini menurut Doherty tahun 2009 ya small medium enterprising sering mulai melakukan opportunistic ya atau kemudian lebih ke strategic analisis sistematik atau systematic analysis lalu masih minimnya studi
longitudinal yang memantau pergeseran proses dari reaktif ke strategis. Ya, kalau hubungan market selection dan partner selection di sini kebanyakan penelitian membahas keduanya secara terpisah, ya. Lalu juga artikel menunjukkan pemilihan mitra lokal sangat menentukan keberhasilan dalam ekspansi. Kemudian minimnya integrasi antara uh, country selection dan partner selection, seperti itu. Kalau dalam konteks geografisnya, studi hanya terbatas pada kasus di Spanyol saja dan generalisasinya terbatas ya seperti itu. Kayak ya itu. Kemudian lanjut yang kedua ya, yaitu international market network and opportunity selection, a systematic review of empirical research, integrative framework and comprehensive research agenda. Ya, ini dari Journal of International Management tahun 2024. Di sini menyajikan systematic review terhadap 95 studi empiris ya tentang international market selection yang terbit antara tahun 2006 sampai 2023. Ya, di sini penelitian ini membedakan 4 kategori utama dalam literatur international market selection. Di antaranya approach, yaitu meliputi perilaku perusahaan dalam memilih pasar, baik strategis maupun opportunistik ya. Lalu juga yang kedua model, di sini bisa menggunakan model umum maupun model khusus yang disesuaikan dengan industri tertentu, misalnya retail. Lalu yang ketiga adalah determinan, yaitu faktor jarak seperti apa saja, itu geografi, budaya, ya seperti itu. Kemudian faktor ekonomi politik, jaringan bisnis, oke seperti itu. Lalu outcomes, di sini dampak IMS ini terhadap kinerja ekspor, kemudian kinerja internasional, lalu performa keuangan maupun performa anak dari perusahaan itu sendiri. Ya, temuan dari artikel ini bahwa literatur international market selection atau IMS semakin bergeser dari pendekatan rasional dan normatif menuju perspektif yang lebih entrepreneur dan berbasis peluang. Seperti itu. Jadi konsep effectuation logicnya di sini jaringan sosial dan semakin banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan, khususnya small medium enterprising, memilih pasar internasional di bawah kondisi yang tidak pasti atau dalam kondisi ketidakpastian. Selain itu juga penulis mengembangkan sebuah integratif contingent framework yang memandang IMS sebagai proses yang dipengaruhi oleh pendekatan ya seperti itu, seperti misalnya faktor lingkungan bisnis ya, kemudian diantaranya itu teknologi, politik dan alam itu sendiri seperti itu. Kemudian kontribusi utama jurnal ini jadi diantaranya untuk memperbaharui pemahaman international marketing selection dengan meninjau literatur terbaru, kemudian juga memperluas konseptualisasi international marketing selection dengan menghubungkan teori internasionalisasi, entrepreneurship, dan network, serta juga merumuskan agenda riset terbaru dengan menekankan konteks perubahan lingkungan secara global, termasuk medsos, ya, AI, geopolitik, ya, perubahan iklim, nah seperti itu. Jadi international market selection di sini adalah maksudnya adalah proses sistematik yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih pasar luar negeri yang paling potensial sesuai dengan strategi bisnis dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Ya, gap penelitiannya di sini ya ada beberapa ya, yaitu pertama keterbatasan model normatif IMS International Market Selection ya. Jadi hanya sedikit penelitian yang mengembangkan model IMS baru ini. Sebagian besar studi masih mengandalkan model lama dan atau penyesuaiannya sederhana. Padahal perubahan lingkungan digital dan data besar seperti AI atau sosmed analitik belum terintegrasi secara penuh dalam kerangka IMS.
seperti itu. Lalu kurangnya studi longitudinal di sini maksudnya adalah mayoritas penelitian bersifat cross-sectional, hanya 7 studi yang menggunakan pendekatan longitudinal sehingga pemahaman tentang evolusi strategi international marketing selection dari waktu ke waktu masih terbatas. Yang ketiga, minimnya penelitian pada family firm ya, walaupun small medium enterprising banyak diteliti, yaitu misalnya family firm ini perusahaan keluarga ya, atau multinational enterprise MNES ya, relatif jarang menjadi objek penelitian. Padahal keduanya memiliki logik dalam pengambilan keputusan yang unik ya, seperti itu. Lalu kurangnya eksplorasi dampak teknologi dan fenomena yang baru. Eh, Hanya 6 studi yang menyinggung peran online internationalization, tapi hampir tidak ada riset mengenai IMS yang mengintegrasikan fenomena kontemporer seperti AI, ya, e-commerce global, atau platform digital. Lalu variasi unit analisis masih terbatas. Sebagian besar studi masih menekankan negara atau country level ya sebagai unit analisis. Sementara itu unit alternatif sebagai consumer level segmentation maupun business network masih kurang terintegrasi. Yang terakhir, kurangnya analisis konteks emerging market. Di sini studi IMS International Marketing Selection lebih banyak berbasis pada konteks di negara maju. Walaupun ada juga ditemui di beberapa negara ya penelitian ya seperti di Tiongkok, India dan Brasil, tapi masih jarang ya dalam mengkaji yang secara mendalam di konteks negara berkembang tersebut seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Ferry atas kesempatannya dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fadila dan Mas Faruk. Oke, teman-temannya ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Monggo. Izin. Mbak Fadil, Oke, sebentar, Mbak sebentar. Mbak Risa. Hani, sebentar. Saya minta tolong dulu tadi Mbak Fadila ditayangkan dong artikelnya. Ada dua apa aja judulnya? Saya mau lihat judulnya. Namanya saja ya Pak Ferry ya, saya ini Nggak, bentar-bentar. artikelnya ditampilkan aja judulnya. Bagian Oh, atas judul artikel. Ah, bentar-bentar. Saya kemarin nggak sempet Atau mungkin nge-save. Word-nya Bu Fadila, yang Oh, Word-nya Word-nya aja ya, ya Bu udah. Fadila bikin. Oke, oke, baik. Sebentar. Atau Pak Faruk aja, Pak. Apa saya kasih Mbak Fisma deh. Sebentar, Pak. ya. Hmm, biar cepat. Yang pertama itu where ini ya. Oke, oh, Journal of Retailing. Oke, yang berikutnya.
artikel yang kedua judulnya apa? International Market Network and Opportunity Selection Oh, dari ini. dari Journal of International Management. Oke. Ya, oke. Ya, monggo sekarang silakan tadi Mbak Hani mau tanya ya. Diam dulu sayang, diam dulu sayang. Eh, izin Mas Faruk, Budila, Ya, oke. Boleh, Karisa? Saya ingin ya bertanya, silakan. tadi salah satu kalau nggak salah saya ya, yang Mas Faruk jelaskan itu ada method of market selection ya Mas ya. Ada indexing, ada attractiveness metric gitu ya, ada portfolio analysis dan risk assessment gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah poin yang terakhir yaitu risk assessment. Nah, kita kan tidak tahu ya bagaimana resiko politik, ekonomi, dan sosial budaya pada suatu wilayah atau suatu negara yang kadang-kadang kita nggak bisa prediksi nih. Apalagi kita lihat akhir-akhir ini ada beberapa negara gitu ya yang dia membunuh anggota dewannya gitu ya. Kan kita lihat akhir-akhir ini beberapa waktu belakangan ini termasuk di Indonesia sendiri juga ada resiko-risiko seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana perusahaan multinasional sebaiknya menyeimbangkan antara peluang pasar yang ada dengan risiko yang ada gitu, Mas. Jadi bagaimana kita melihat itu? Nah, ini kemungkinan ada risiko nih situasi politik atau ekonomi atau sosial di negara tersebut. Sedangkan ada peluang juga nih, bagaimana kita menyeimbangkan itu dan membaca peluang itu sehingga kita bisa mengantisipasi segala macam risiko yang nanti mungkin akan merusak jalan pengembangan dari perusahaan kita. Gitu Mas Faruk, Budila, terima kasih. Oke, baik. Eh, Pertanyaannya eh, menarik ya. Jadi memang apa namanya terkait risk assessment. Izin ya, Bu Fadilah, izin Pak Iya, silakan. Ferry untuk Monggo, monggo. langsung menanggapi. Eh, jadi memang ya itulah memang resiko ketidakpastiannya itu pasti ada ya. Jangankan pasar internasional gitu ya, pasar kita di lokal aja gitu ya. Kita buka nasi uduk sekarang, nah tiba-tiba 5 meter ke depan, 5 meter dekat kita besoknya juga jualan nasi uduk gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba ada yang eh, apa hajatan gitu ya, akhirnya nggak bisa jualan atau jalanan juga mungkin tiba-tiba ditutup oleh lubang apa pekerjaan. Nah, sebenarnya resiko ketidakpastian itu memang seninya dalam berbisnis, tapi kita bukan berarti tidak bisa mengantisipasinya gitu ya. Makanya tadi salah satu di slide itu kita tuh harus terus melakukan analisis by data ya. Jadi mungkin data data kita yang melihat secara internet gitu ya, mungkin ada yang mungkin akurat, tapi ada juga yang udah tidak relevan gitu. Maka perlu juga mungkin dipertimbangkan dari sisi market, dari sisi eh, SDM yang di perusahaan, apakah bisa mengutus delegasi misalkan perusahaan kita nih, nah kita pengen coba buka pasar di Belanda gitu ya. Nah ya udah mungkin kita bisa kirim delegasi kita untuk melihat market di sana gimana selama 1 bulan diobservasi misalkan. Jadi apakah di sana mungkin politiknya stabil, apakah mungkin ada potensi-potensi yang besar seperti itu. Jadi kita bisa lakukan mitigasinya gitu ya. Ya kayak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang luar pun mereka sebenarnya juga melihat tuh potensi pasar Indonesia yang sangat besar. Akhirnya mereka lakukan apa penanganannya gitu ya. Misalkan ternyata di apa ada di Indonesia ya harus pakai nasi gitu ya. Ya udah mereka mulai melakukan diversifikasi produknya pakai menu-menu lokal misalkan gitu ya.
Atau mungkin juga bagaimana kita untuk mengurangi resiko, ya kita bisa lakukan kemitraan juga gitu ya. Jadi lokal partnering bisa jadi gitu ya. Jadi kita ajak perusahaan-perusahaan lokal yang udah mengetahui kondisi umumnya, akhirnya kita ajak partner gitu ya dengan menggunakan brand kita gitu ya. Jadi ada kegiatan ada seperti itu. Nah, eh, atau juga mungkin dilakukan skenario planning ya, misalkan planning optimisnya bagaimana, planning moderatnya bagaimana, atau planning pesimismenya gimana ya. Jadi akhirnya dari situ kita bisa mempunyai rencana cadangan. Oh, ternyata kalau ternyata ada risiko politik seperti ini, maka apa gitu ya. Nah, jadi perusahaan yang masuk ke market gitu ya, market global itu tuh sebenarnya harusnya mempunyai SDM yang kuat untuk bisa memastikan 10 langkah ke depan gitu ya, harus bisa melakukan forecasting seperti itu. Misalkan ternyata kita lihat dari pidato apa PBB, negara mendukung terkait dengan kemerdekaan Palestina. Ada juga yang nggak mendukung. Oh, ternyata apa nih yang bisa mengganggu regulasi produk kita, ada bergesekan nggak terkait konflik itu misalkan ya. Jadi memang kita resiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi paling nggak kita bisa kelola dan kita bisa minimalkan gitu ya, sehingga peluang ya itu kita bisa tetap manfaatkan, tetapi bukan berarti juga kita benar-benar nggak bisa masuk karena takut melangkah gitu ya. Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak terduga, nah kalau dari saya sih mungkin sarannya ada backup plan-nya seperti apa gitu. Jadi nggak semua harus diinvestasikan ke satu negara misalkan ya. Jadi kalau misalkan di satu negara tersebut mengalami kegagalan atau bangkrut dari bisnis, itu nggak akan berdampak besar terhadap terhadap perusahaan utamanya gitu. Jadi harus dilakukan gitu ya. Ya misalnya kalau eh, Amerika dan Cina itu perang dagangnya kuat gitu ya. Nah itu harus lihat tuh mitigasi risikonya gimana. Apakah Tesla bisa bertahan di sana gitu ya, atau bagaimana dan lain sebagainya. Jadi harus ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan juga harus juga ini skenario pendapat dari saya. Eh, halo, cek. Halo, Tes. Suara saya tadi terdengar nggak, Kak terputus, Arisa? terputus. Putus-putus. Eh, Putus-putus. Oh, yang part putus-putus ya. terakhir, Cek, yang cek part satu dua terakhir. tiga cek. Oh iya. Kalau kata kuncinya sih eh, untuk menghindari ketidakpastian ya kita harus melakukan mitigasi dan kita harus punya skenario planningnya. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf ini lagi di cafe jadi mungkin agak soundnya agak berisik. Oke. Tapi pendapat saya seperti itu, Kak Risa. Oke, menarik ya, Mas. Ternyata memang untuk mempersiapkan kita membuka pasar di luar itu memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Nah, masih terkait dengan pertanyaannya saya tadi, ada sedikit lanjutan nih, punten, karena saya penasaran soalnya gitu ya. Nah, kan tadi ada yang namanya risiko-risiko sosial, ekonomi, dan lain sebagainya macam gitu ya, Mas ya. Kalau seandainya nih sebuah perusahaan memiliki keterbatasan, contoh keterbatasan sumber daya manusia. Nah, sebaiknya risiko mana yang jadi prioritas untuk dievaluasi, untuk dipertimbangkan kita apa namanya kita analisis lebih mendalam gitu. Apakah risiko politik, ekonomi, atau risiko sosial budaya? Nah, jadi kan ada banyak ya, kita punya keterbatasan seperti tadi yang Mas Faruk jelaskan bahwa kita kirimkan satu orang gitu ya untuk analisis pasar ke sana selama sebulan gitu ya. Lalu ternyata untuk menganalisis itu kan banyak sekali indikator ya yang harus kita temukan jawabannya, kita kita cari jawabannya dari indikator yang telah kita tetapkan. Nah,
resiko apa sih yang paling berbahaya dan mana sih yang harus kita prioritaskan gitu untuk dikaji lebih lanjut kalau seandainya SDM kita terbatas, Mas Faruk. Oke, mungkin partner saya Bu Fadilah mungkin mau ngasih pendapat. Oke, izin, Saya tapi ini persilakan. ya terima kasih. Tapi Bu Risa ini di luar, saya nggak main luar negeri, saya mainnya dalam ya. Saya ingin menjelaskan sedikit di dalam sini aja. Ya jadi gini, proyeksi pertumbuhan kita ini tahun 2025 GDP Indonesia sekitar 5 sampai 5,2% ya. Nah, jadi kebetulan saya ini kan ada tim marketplace ya. Nah, di sini kita menggandeng UMKM. Ya, kita berharap seperti itu dan saya lagi mengajukan proposal untuk menggandeng warga Tangsel ya. Kita sudah mengajukan ke rencana minggu depan ke Wali Kota Tangsel bahwa kita berencana menggandeng UMKM yang jumlah ratusan itu di bawah pimpinan Ibu, kalau saya Ibu Haryantini ya yang pemberdayaan wanita. Jadi situ kita, jadi kan Ibu bilang tadi gimana kondisi ekonomi yang seperti ini. Nah, jadi di situ kita marketplace-nya mencoba untuk tidak berbayar, ya. 1 bulan pertama kita tidak berbayar. Ini pengalaman saya, sharing pengalaman tidak berbayar. Kemudian untuk 1 bulan pertama, kemudian untuk bulan kedepannya kita berbayar sekitar mulai dari 49.000 itu tanpa potongan apa namanya komisi atau lain-lain. Hanya itu aja murni. Itu yang kita itu baru yang di Serpong itu yang di Tangsel itu baru hanya serpongcity.com. Ya, sedangkan kalau untuk di wilayah lain baru ada cibuburcity.com sama depokcity.com ya. Jadi memang tujuan kami adalah menggandeng warga Tangsel khususnya wilayah Serpong untuk ikut masuk ke dalam marketplace tersebut seperti itu. Jadi maksud saya itu kan resikonya kecil ya. Jadi gini, resiko kecil dari misalnya resikonya mereka tidak kalau misalnya baru coba-coba untuk UMKM tidak ada kerugian yang saya rasa ya kan gratis free untuk awalnya seperti itu. Jadi eh, kita mencoba untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin masih minim biaya untuk mengembangkan usahanya seperti itu sih Bu Risa. Kalau saya sih lebih ke apa ya? Lebih ke e-commerce-nya kalau saya sih gitu Bu Risa ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri. Tapi kalau untuk luar negeri saya rasa sih SDM itu tergantung apa ya? Saya nggak mau bahas itu takutnya saya salah. Biar Pak Ferry aja deh yang ini. Saya takut salah Bu Risa. Terima kasih. Oke, Oke. terima kasih Mbak Oke, Fadila. terima kasih Saya Bu Iya. Fadilah. balik dulu ke pertanyaan Boleh. pertama Mbak Hani ya. Mbak Hani kan tadi tanya, kalau ada satu negara yang dia menjanjikan sebuah peluang, tapi di sisi lain ada juga beban risiko yang harus ditanggung. Nih, gimana nih cara nimbangnya? Bukan cara memutuskannya dulu lah ya, cara nimbangnya gimana nih? Nah, jawabannya ada di chapter ini ya, Mas Faruk dan Mbak Fadila. Jadi kan tadi Mas Faruk mempresentasikan ada 3 metode evaluasi untuk memilih negara kan. Ada apa aja tuh Mas Faruk? 3 tuh ada apa aja metodenya? Uh, Oke, metodenya. Coba PPT-nya boleh ditampilin nggak? Saya lupa ya. PPT-nya, metodenya. Kayaknya tadi ada metode indexing deh kalau nggak salah ya. Indexing, metodenya. Nah ini ada metode indexing, ada market attractiveness, uh, uh, ada portofolio, ada assessment. Kalau di PPT seperti ini, Prof. Jadi dibahas gitu ya, yang kondusif. Terus habis itu yang kedua dari dimensi ukuran pasar ya, attractiveness-nya, potensi keuntungannya gitu ya. Lalu yang ketiga ada portofolionya, yang keempat mungkin dari resiko politik, ekonomi, hukum, sosial gitu ya. Bagaimana masuk ke suatu negara seperti itu. Jadi kalau pendapat saya sih memang
kalau tadi Bu Risa mengatakan bahwa bagaimana yang mesti didahulukan antara eh, eh, budaya, ekonomi, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Kalau pendapat pribadi ya mungkin paling penting ekonomi dulu menurut saya Bu Risa ya, karena kalau ternyata kita mau jualan barang premium tapi nggak ada barang orang jual belinya, nggak ada yang bisa beli, akan sulit juga gitu ya. Kita mau jualan mobil Tesla, ternyata di sana perekonomiannya rendah, akhirnya nggak kejual. Jadi sisi peluang pasarnya, kedua mungkin dari politiknya gitu ya. Jadi prioritas tinggi itu menurut saya dari sisi ekonomi sama politik dan regulasi ya, karena itu akhirnya membuat pasar kita bisa bergerak bebas atau tidak di negara tujuan. Izin Prof, seperti itu Oke. Prof. Oke, ini diambil dari buku apa ya, Mas Faruk dan Mbak Fadila? Yang 4 metode ini. Dia ambil dari buku yang mana? Eh, Yang dari Prof. kayak Kasih ya, yang 2 buku e-book itu, yang di-share Mbak dari Fisma. Buku yang mana? Saya kayaknya belum lihat iya nih ada yang global metode marketing, seperti ini. Bentar, global lupa judulnya marketing Prof. ada nggak ya? Global marketing Bentar. edition. Atau mungkin Oh, improve ini sendiri kali Prof, ya saya. Global Marketing, Global Edition, Eh, sama International Marketing Management, 2 buku itu Iya sih. ya. Di buku itu, kalau saya baca nggak ada yang 4 ini nih. Dia cuma ada 3 ya, cuma ada 3. Yang pertama pakai checklist, yang kedua pakai scoring, yang ketiga pakai portfolio analysis. Nah, yang portfolio analysis pun penjelasannya bukan seperti ini. Ya, coba nanti dicek lagi ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita merujuk kepada buku referensi kita, jawaban dari pertanyaan bahan itu sudah jelas ya. Jawabannya adalah untuk mempertimbangkan jika memang ada peluang dan resiko, mana yang akan dipilih, pakai yang metode portfolio analysis. Karena di dalam metode portfolio analysis itu dibuat matriks ya, matriks yang menyeimbangkan atau membandingkan antara attractiveness dan resikonya. Jadi atraktifnya seperti apa, bobotnya berapa, resikonya seperti apa, bobotnya berapa, baru kemudian ditimbang. Nah, itu yang akan diperoleh kalau kita melakukan evaluasinya dengan menggunakan metode portfolio analysis. Ya, jadi itu jawaban untuk Mbak Hani, Mas Faruk, Mbak Fadila, tolong dicek lagi materinya ya. Jangan Oke, keluar dari yes. referensi yang kita gunakan. Oh, Oke, baik. nah sekarang giliran saya ya, masih ada Baik waktu Prof. beberapa Terima kasih menit. Prof. Kasih Ya. Terima Prof. kasih, Prof. Mas Ya. Farum, Budila. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, tolong dicatat. Pertanyaan pertama berarti dari bahasan kita ini ada berapa tahapan untuk memilih pasar di luar negeri dan jelaskan masing-masingnya ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, di bagian terakhir itu ada dibahas tentang perbedaan antara teori dan praktik terkait dengan market selection ini. Nah, tolong digambarkan ya, bedanya apa antara teori yang baru saja kita bahas dengan praktik nyatanya yang digambarkan di buku itu. Kemudian pertanyaan ketiga, di dalam buku itu juga dibahas tentang UPALA model, UPPALA model. Nah, tolong dijelaskan apa maksudnya UPALA model itu. Nah, itu aja. Monggo. Oh, berarti ini saya dan Bu Fadila ya Prof ya yang menjawab ya Prof. Betul. Monggo dicek lagi ya Oh. di materinya. Ya, izin Prof, kalau saya coba menjawab pertanyaan yang pertama, mungkin tahapan pertama ketika kita memilihnya itu dari eh, screeningnya Prof. Jadi kita lakukan screening awal gitu ya, preliminary screening ya. Jadi bagaimana mungkin tujuannya kita langsung eliminasi negara-negara yang terlalu berisiko gitu ya. Ya mungkin kita tahu yang ada masalah konflik
terkait dengan konflik politik, terkait embargo, terkait ketidakstabilan, terkait hiperinflasi. Nah, itu di screening awal gitu. Lalu yang kedua tadi ada secondary screening. Jadi dari secondary screening ini adalah bagaimana kita melakukan analisis faktor faktor pasarnya gitu ya. Jadi kita persempit lagi dengan eh, melihat data seperti ekonomi, seperti demografi, seperti pertumbuhan pasar gitu ya. Jadi kita lihat trennya bagaimana. Nah, itu udah masuk di secondary screening. Lalu tahapan yang ketiga, kita pilih in-depth screening. Nah, jadi in-depth screening ini udah lebih mendalam lagi evaluasinya terkait bagaimana spek kompetisi yang ada di suatu negara, terkait juga dengan regulasi, terkait dengan budaya, terkait dengan infrastruktur mungkin atau akses distribusi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi akhirnya kita bisa lakukan final selection berdasarkan screening tadi gitu ya. Jadi kita bisa tentukan target utamanya di mana, kita juga bisa tentukan target-target alternatif gitu. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, izin Prof. Mungkin sahabat saya Mbak Fadilah mau menambahkan atau melanjutkan ke Monggo pertanyaan Mbak Fadilah, berikutnya. ada tambahan? Masih di mute. Oke, baik. Ya, terima kasih Prof. Pak Ferry maksud saya. Nah, di sini saya mencoba menjawab yang secara teori nomor 2 ya. Jadi perbedaan teori dan praktiknya terkait dengan market selection ya. Jadi dalam teori di sini fokus menyediakan kerangka konseptual dan model keputusan yang ideal untuk perusahaan dalam memilih pasar. Kemudian pendekatannya berbasis analisis kuantitatif seperti scoring model, multi kriteria decision making, dan analisis resiko. Serta analisis kualitatifnya seperti faktor budaya, politik, dan hukum. Seperti itu. Contoh modelnya teoritis ini yaitu pemilihan pasar dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar yang dekat secara psikologis atau geografis. Ini Upasala model ya. Dalam praktiknya sifatnya yaitu pragmatif dan adaptif, dan ini lebih pada peluang jangka pendek. Kemudian pendekatannya menggunakan data yang terbatas, seringkali dipengaruhi faktor non-ekonomi seperti hubungan bisnis atau dari tekanan persaingan. Contohnya yaitu perusahaan kecil atau small medium enterprising masuk ke pasar luar negeri bukan karena analisis mendalam, tapi hanya karena permintaan spontan dari pembeli asing atau buyer asing ya, seperti itu. Lalu yang nomor 3 itu Upala model ya, Prof, kalau nggak salah. Itu di sini prinsip utamanya diantaranya internationalization is gradual, yaitu bertahap. Di sini perusahaan biasanya tidak langsung masuk ke pasar yang jauh atau yang tidak langsung masuk ke pasar yang kompleks, tapi mereka memulai dari pasar yang dekat secara geografis dan psikologis, lalu bisa berkembang ke pasar yang lebih jauh dari itu. Kemudian learning process di sini perusahaan belajar dari pengalaman di pasar luar negeri. Semakin banyak pengalaman, semakin berani mengambil resiko di pasar yang baru. Lalu komitmen building yaitu keterlibatan yaitu di antara research dan investment. Perusahaan di pasar luar negeri meningkat sedikit demi sedikit seiring dengan bertambahnya pengetahuan. Seperti itu. Kemudian contoh penerapannya misalnya seperti di UMKM Batik Indonesia ya, atau UKM Batik. Di sini awalnya hanya menjual di pasar lokal, lalu kemudian menerima pesanan ekspor untuk ke luar negeri. Setelah beberapa tahun kemudian mereka bisa misalnya contoh membuka toko kecil di Malaysia ataupun Singapura. Jadi di sini sukses mendirikan workshop atau pabrik kecil di luar negeri. Itu contoh penerapan Upasala yang UMKM. Begitu, Prof. Mohon maaf apabila ada ini. Ya, terima Ya, kasih. baik.
Ya, sudah cukup akurat ya jawabannya. Baik, teman-teman itu ya tadi bahasan yang baru saja dipaparkan oleh Mas Faruk dan Mbak Fadila terkait dengan market selection. Ini adalah bagian lanjutan dari bahasan kita sebelumnya yang mengkaji tentang melakukan analisis lingkungan bisnis ketika kita akan terjun ke dalam pasar global. Oke, saya akan coba lengkapi poin-poin yang masih mungkin tadi belum tersampaikan ya. Saya akan share screen sebentar. Oke, global market selection. Jadi tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Faruk dan Mbak Fadila, kalau kita ingin melakukan seleksi pasar mana yang ingin dimasuki, itu dilakukan secara bertahap atau multi stage ya. Multi stage kalau di buku referensi kita itu ada 3 tuh stagesnya atau tahapan-tahapannya ya. Yang pertama adalah tahapan awal, melakukan screening awal ya, preliminary screening. Ini yang kita lakukan pertama kali. Ini dilakukan untuk dalam tanda kutip mengeliminasi negara-negara yang memang dari awal kita anggap nggak potensial. Nah, nanti dari sekian banyak negara akan mengerucut tuh menjadi lebih sedikit lagi jumlah negaranya. Nah, ketika sudah menjadi lebih sedikit, kita masuk ke stage yang kedua yaitu country selection. Kita evaluasi lagi dari yang jumlahnya sudah sedikit itu, perdalam lagi ya, mana yang kira-kira potensinya besar dan resikonya nggak terlalu besar. Kalau ini sudah dilakukan, nanti kita sudah pilih negaranya, masuk ke stage yang ketiga. Stage yang ketiga itu market selection. Di negara tersebut, di negara yang kita sasar tersebut, kelompok konsumen mana nih yang mau kita sasar? Nah, jadi stage-nya bukan 4, bukan 5, tapi 3. Screening itu ada di awal, setelah itu melakukan country selection, dan yang ketiga melakukan market selection. Yang preliminary screening tadi Pak Mas Faruk sudah menyampaikan untuk mengeliminasi negara secara cepat melalui kriteria-kriteria tertentu. Misalkan memiliki resiko politis yang tinggi, memiliki trade barrier yang besar, market size-nya sangat kecil, dan yang lain-lain. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang extreme political risk, misalkan kalau kita bicara Ukraine itu jelas ya sedang berperang, tapi di luar negara yang sedang berperang itu banyak lagi sebetulnya negara yang dari luar kelihatannya adem ayem, tetapi memiliki political risk yang besar. Misalkan Haiti, ya, Haiti nggak berperang dengan negara lain, dia nggak berperang, ya, tetapi dia diperangi oleh geng-geng, ya, gangster-gangster yang merajai negara tersebut. Jadi perangnya adalah perang antara pemerintah melawan gangster. Nah, ini juga sangat riskan kalau kita ingin melakukan pemasaran di negara Haiti. Venezuela, ya, kelihatannya adem ayem, tetapi di Venezuela terjadi kecenderungan pemerintahnya itu melakukan nasionalisasi dari aset-aset swasta. Nah, ini sangat beresiko sekali, ya. Apa risikonya kalau kita misalkan buka pabrik di sana, kita buka jaringan distribusi di sana, besar kemungkinan nanti dinasionalisasi. Artinya diakui sebagai milik pemerintah. Aset milik kita diakui menjadi milik pemerintah. Nah, ini tentu akan memberikan kerugian yang sangat besar secara finansial untuk kita. Nah, ini ya contoh-contoh beberapa resiko politik ekstrim yang mungkin harus kita waspadai. Trade barrier, macam-macam ya, ada embargo, ada boykot, atau penerapan tarif yang sangat tinggi. Negara-negara yang sampai saat ini terkena embargo itu antara lain Kuba, Iran, Korea Utara, ya. Itu diembargo oleh Amerika Serikat utamanya dan juga beberapa negara Eropa. Nah, dari kacamata lugu, dari kacamata polos, ini menguntungkan nih sebetulnya buat kita, ya kan? Oh, dia diembargo, dia nggak boleh beli barang-barang dari Amerika. Otak dagang kita akan berpikir, oh kalau gitu kita jualan aja di Kuba, di Iran. Pasti laku, karena barang dari Amerika nggak masuk, bisa diganti dengan barang dari kita. Logika sederhananya kayak gitu kan. Nah, tapi kira-kira jalan nggak logika sederhana seperti itu?
dalam praktiknya nanti. Kalau kita bicara embargo, oh barang dari Eropa, Amerika nggak boleh masuk Kuba, nggak boleh masuk Korea Utara, nggak boleh masuk Iran. Berarti barang dari Indonesia akan laku keras nih di sana nih untuk menggantikan barang-barang dari Amerika dan Eropa tadi. Begitu kan logika sederhananya ya. Nah pertanyaan saya kira-kira skenario itu bisa berjalan nggak dalam praktiknya nanti? Belum tentu, Prof. Oke, kenapa belum tentunya, Mbak Hani? Kan ada banyak faktor ya, Prof. Apakah barang tersebut bisa masuk atau tidaknya. Walaupun barang-barang Indonesia tidak di apa namanya di cut ya gitu ya, Prof. Tapi mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga belum tentu mau masuk ke sana seperti itu, Prof. Karena takut juga Kenapa akan tuh kira-kira? risiko. Belum tahu perusahaannya, Prof. Tapi dalam bayangan saya gitu, Prof. Ketika ada perusahaan-perusahaan lainnya yang di-cut untuk masuk ke suatu negara gitu, karena ada faktor-faktor yang tadi disebutkan. Nah, walaupun peluangnya besar untuk perusahaan atau negara-negara yang tidak di-cut untuk masuk, tapi mungkin mereka juga akan menganalisis resiko. Ketika resikonya banyak, ya bisa jadi tidak akan masuk ke negara tersebut walaupun peluangnya besar. Oke, Seperti itu, nah Prof. resiko Tapi saya apa nih belum contohnya nih? bisa mendetailkan contohnya. Oke, ya arahnya tracknya sudah oke ya. Jadi memang ya, walaupun secara sederhana itu merupakan peluang, tapi resikonya sangat besar. Misalnya gimana? Misalkan gini ya, Amerika itu udah mengembargo tiga negara ini ya, Kuba, Iran, Korea. Karena apa? Karena dianggap mereka adalah teroris, mereka adalah musuh dunia. Nah, sekarang kalau kita menjalin perdagangan dengan ketiga negara ini, maka Amerika akan mencap kita temannya negara-negara ini, mitranya negara-negara ini, sehingga harus juga dimusuhi oleh Amerika dan Eropa. Konsekuensinya mungkin nanti Indonesia pun akan terkena embargo karena dianggap merupakan sekutu dari Kuba atau Iran atau Korea Utara. Iya benar benar Itu benar. yang pertama. Yang kedua terkait pembayaran. Pembayaran internasional yang selama ini berlaku kan menggunakan dolar atau euro masih ya sampai sekarang nih. Nah, implikasi embargo itu termasuk penggunaan mata uang itu tidak diperbolehkan ya. Jadi transaksi di Kuba, di Iran, di Korea Utara itu nggak boleh. Pakai dolar nggak boleh pakai euro. Nah, mau pakai mata uang apa nanti kita bertransaksi dengan ketiga negara ini? Banyak pilihannya ya. Mungkin bisa pakai mata uang yen, bisa pakai mata uang apalah. Tetapi ya infrastruktur untuk pertukaran nilai mata uang di luar dolar dan euro ini masih masih belum se-advance dua mata uang ini. Sehingga itu mungkin prosedurnya akan jauh lebih panjang dan akan jauh lebih lama nanti prosesnya. Oke, itu yang kedua. Ketiga, ya resiko yang lainnya adalah resiko belum tentu ada bank ya yang mau memproses transaksi antara kita dengan Kuba atau Korea atau Iran. Balik lagi, ya kan? Walaupun Amerika hanya mengembargo negara ini, tapi biasanya ada implikasinya. Ini merupakan warning, jangan sekali-sekali ya siapapun berani-berani berinteraksi dengan ketiga negara ini. Karena kalau berinteraksi, maka akan saya cap sebagai teman mereka, maka akan saya musuhi juga. Nah, ini juga akan menghinggapi ketakutan atau kekhawatiran perbankan-perbankan internasional untuk memproses transaksi yang kita lakukan dengan ketiga negara ini. Nah, jadi dampaknya akan sejauh itu. Makanya biasanya negara-negara yang diembargo itu langsung akan di drop out dari list negara potensial untuk dijadikan sebagai sasaran pemasaran internasional. Oke, selain itu apa yang harus dicek lagi? Kecenderungan tingkat tarif secara umum, ya. Eh, itu datanya bisa diperoleh di World Bank ataupun di ini ya WTO. Di situ nanti bisa kelihatan ya secara umum negara mana sih yang masih menerapkan tarif tinggi untuk bea masuk barang impor. Ya. Nanti dicek, nah negara-negara itu sudah pasti akan kita keluarkan dari list itu. Kenapa? Karena kalau kita akan masuk ke sana, maka barang kita konsekuensinya pasti akan menjadi mahal karena dikenakan tarif yang tinggi ketika masuk. Ya. Kemudian inadequate market size, ya. Kalau kita berekspansi ke luar negeri, maka harapannya kan barang kita akan dibeli oleh banyak konsumen di sana.
Nah, oleh karena itu, negara-negara yang jumlah penduduknya sedikit, itu biasanya akan langsung kita drop out. Karena kita anggap size-nya itu nggak mencukupi. Jadi negara-negara yang seperti Tuvalu, Nauru, Palau, ya negara-negara kecil ini jumlah penduduknya sangat sedikit banget. Ya, Nauru cuma 12.000 orang, Palau cuma 18.000 orang. Ini jelas bukan market yang potensial. Ya. Nah, di samping jumlah penduduk, kita harus lihat juga cek GDP per kapitanya. Biasanya kita punya cut off ya. Kalau negara ini GDP per kapitanya di bawah cut off kita, maka akan kita drop out. Nah, beberapa negara yang GDP per kapitanya kecil, itu misalkan Burundi, South Sudan, ya, Central Afrika, Malawi, Nigeria, dan seterusnya. Ini adalah negara-negara yang memiliki GDP per kapita sangat rendah. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bicara tentang GDP per kapita, itu bicara tentang proyeksi daya beli masyarakat di sana. Kalau GDP-nya rendah, maka kita bisa menyimpulkan daya belinya juga akan rendah sehingga besar kemungkinan mereka tidak akan mampu membeli produk-produk yang kita tawarkan. Ya, mereka masih berkutat pada memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan minum yang nggak neko-neko, kayak gitu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu di screening di awal, ya. Termasuk regulation-regulation yang membatasi masuknya satu jenis produk. Misalkan di India ya dan beberapa negara lainnya itu melarang adanya transaksi vape ya, rokok elektrik itu nggak boleh di sana. Sehingga kalau kita misalkan memproduksi vape, rokok elektrik, itu sudah jelas India harus kita coret. Karena kan di sana dilarang. Gimana kita mau jualan di sana? Nah ini maksudnya ya, screening awal tuh seperti itu. Jadi hal-hal yang memang memberatkan di awal itu segera kita coret dulu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ya nanti akan terpilihlah beberapa negara nih, ya, listnya semakin kecil. Setelah ini baru masuk ke stage yang kedua, yaitu pemilihan negara. Pemilihan negara dasarnya tiga, ya, country attractiveness, market barrier, dan country risk. Bicara tentang country attractiveness, lagi-lagi kita gunakan PDB per kapita, struktur persaingan, dan infrastruktur. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi kita cek misalkan, wah ini Vietnam sama Filipina nih. Ini negara yang menurut kita punya potensi besar karena secara politik mereka nggak terlalu gunjang-ganjing, secara ini oke dan seterusnya. Maka kita mulai masuk menelusuri lebih dalam kedua negara ini. Cek jumlah populasinya, cek GDP per kapitanya, cek pertumbuhan GDP-nya dan seterusnya. Ya, dengan menggunakan indikator-indikator makro maupun mikro, sehingga nanti kita akan ketemu bayangan mana yang lebih menarik buat kita ya. Yang memiliki daya tarik lebih besar itu yang mana? Secara populasi misalkan relatif berimbang ya. Vietnam 100 juta, Filipina 115 juta atau 116. Secara pendapatan per kapita atau GDP per kapita, Vietnam lebih tinggi ya. Jumlah penduduk lebih sedikit, pendapatan per kapita lebih tinggi. Secara growth, Vietnam juga lebih menarik nih. Kenapa? Karena pertumbuhan PDB-nya itu lebih tinggi, yaitu 7%. Pertumbuhan ekonominya 7%. Filipina hanya 5,6%. Tetapi ada poin lebihnya Filipina. Apa nih? Yang pertama masalah proporsi belanja. Di Vietnam, ya, dari seluruh pendapatan yang dimiliki oleh masyarakatnya, yang digunakan untuk belanja konsumsi hanya 53,9%. Sedangkan di Filipina 76,1% untuk belanja. Nah, ini kan artinya share of wallet di Filipina lebih besar dibandingkan Vietnam. Kemudian, walaupun GDP per kapitanya kecil, ya lebih kecil di Filipina, tapi ada poin yang menguntungkan yaitu prior remittance. Apa tuh? Uang masuk hasil dari warga negara mereka yang kerja di luar negeri. Gambaran gampangnya kalau di kita, TKI kita yang kerja di Arab, di Malaysia kirim uang ke Indonesia ke keluarganya. Nah, itu disebut sebagai prior remittance. Nah, di Filipina itu jauh lebih besar, ya. Jumlahnya 38,34 miliar, sedangkan Vietnam hanya 16 miliar. Artinya
jumlah warga negara yang bekerja di luar negeri itu lebih banyak Filipina ketimbang Vietnam. Nah, ini ada nggak dampaknya? Ada jelas ya kan. Kalau dilihat secara GDP, misalkan ya, orang tua para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri ini mungkin mereka nggak punya pendapatan karena mereka nggak kerja. Tetapi tiap bulan kan mereka di store, ya kan dikirimin tiap bulan. Nah itu kan digunakan untuk belanja. Nah sehingga prior remittance ini harus digunakan untuk mengimbangi angka GDP per kapita. Lalu masalah pertumbuhan e-commerce ini juga penting karena sekarang kan fenomenanya belanja kebanyakan udah secara online ya. Nah, itu ada ukurannya bisa dicari nanti. Lalu di luar itu masalah logistik karena ini juga nanti akan mempengaruhi biaya distribusi dan mempengaruhi harga jual ya. Vietnam ternyata skornya lebih bagus dibandingkan Filipina. Filipina karena cenderung bentuknya kepulauan seperti Indonesia, maka biaya distribusinya cenderung lebih tinggi, biaya logistiknya lebih tinggi ya, dibandingkan oleh Vietnam. Secara infrastruktur logistiknya pun Vietnam lebih bagus ya. Melalui indeks LPI tahun 2023, Vietnam menempati peringkat 43, sedangkan Filipina peringkat 60. Nah, ini ya gambaran real yang harus kita lihat nih kalau kita mau masuk ke suatu negara. Angka-angka ini dapat dari mana? Gampang. Ini masih angka data sekunder. Ya nggak harus melakukan survei tanya ke pemerintah, nggak harus tanya ke konsumen di sana. Cari di World Bank, cari di WTO, pasti ketemu angka-angka ini. Ya. Nah, ini bisa membuat gambaran awal kita. Oke, nah political. Jadi kemudian setelah itu kita lakukan lagi analisis country risk yang di awal untuk screening sudah kita lakukan. Ketika kita sudah pilih negaranya, kita lakukan lagi secara lebih mendalam. Ya, walaupun mungkin nggak ekstrim resiko politiknya, tapi kita telusuri lagi lebih dalam di Vietnam kayak apa sih, di Filipina kayak apa sih, ya. Nah, kemudian bicara metode, ya tadi saya bilang ada checklist, ada scoring, ada portofolio. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke step yang ketiga. Kalau negaranya sudah dipilih, kita harus ingat, di satu negara itu kan masyarakatnya beragam. Sama kalau kita bicara pasar domestik, Indonesia masyarakatnya beragam. Segmen mana nih yang mau kita layani? Kelompok konsumen mana nih yang mau kita garap? Ya kan kita bicara segmenting, targeting, and positioning. Hal yang sama harus kita lakukan kalau kita sudah memilih suatu negara untuk kita masuki. Kita cek di negara tersebut ada berapa segmen, segmen mana yang mau kita layani. Nah, ketika bicara segmenting untuk global market, ada dua pilihan ya, intra dan intermarket segmentation. Yang intramarket artinya setiap negara itu dibagi menjadi segmen-segmen tertentu. Kita mau garap dua negara, Filipina dan Vietnam. Filipina kita buat segmentasinya, Vietnam kita buat segmentasinya. Itu kita sebut intramarket. Tetapi kalau intermarket berbeda. Kita nggak melihat batas negaranya. Kita melihat kesamaan karakteristik konsumennya. Ya. Jadi walaupun si konsumen tinggal di negara yang berbeda, yang satu di Filipina, yang satu di Vietnam, kalau mereka menggambarkan karakteristik yang sama, mereka akan digabung menjadi satu segmen. Nah, inilah makanya kemudian muncul segmen-segmen yang menggunakan kata global ya, misalkan global youth ya, anak muda global. Kenapa? Karena walaupun mereka tinggal di Korea, mereka tinggal di Jakarta, mereka tinggal di Kuala Lumpur, di negara yang berbeda, tapi karakteristiknya sama, preferensinya sama, sehingga bisa didekati misalkan dengan produk yang sama, bisa didekati dengan komunikasi pemasaran yang sama. Kan itu tujuannya kita melakukan segmentasi kan? Supaya kita bisa berkomunikasi lebih efektif, supaya produk kita bisa lebih efektif nyampe ke mereka dan seterusnya. Oke, nah ini tentang market selection, kemudian tadi yang saya bilang ya, untuk metodenya ada checklist, ada portfolio, ada profitability analysis. Nah ini yang teori versus practice. Secara teori tadi kita sudah bahas ada tiga steps. Screening, country selection, market selection. Screening harus ngapain, sudah dijelaskan. Country selection harus ngapain, sudah dijelaskan. Market selection harus ngapain, sudah dijelaskan. Tetapi pertanyaannya, apakah secara praktek itu dilakukan? Apakah secara praktek itu efisien atau efektif? Ternyata antara teori dan praktik itu kadang-kadang nggak sejalan.
teorinya bilang seperti yang tadi, tapi prakteknya beda, ya. Misalkan, ya, ada penelitian yang menyatakan bahwa kebanyakan UMKM itu nggak mengikuti step by step seperti yang disampaikan secara teori. Tadi Mbak Farila sudah dengan akurat menyampaikan, ya, yang namanya UMKM biasanya mereka nunggu order. Misalkan mereka berjualan barang seni, ada turis yang kebetulan dia adalah distributor di luar negeri, distributor barang seni di luar negeri. Tertarik, ngajak kerjasama, oke, eksporlah dia. Dilakukan nggak analisis yang mulai dari screening dan segala macam? Enggak. Tapi dia melakukan global trade atau enggak? Global marketing atau iya? Iya. Dasarnya adalah demand, ya. Karena tadi ada turis yang datang tertarik kemudian ngajak melakukan perdagangan. Itu, ya. Jadi kadang-kadang step by step itu nggak dilakukan. Basisnya adalah demand. Yang kedua, di dalam kasus market selection itu dijelaskan kan harus dibandingkan attractiveness-nya kayak apa, resikonya kayak apa, baru kemudian disusun prioritasnya, kemudian yang paling atas yang dipilih. Tetapi ternyata nggak selalu seperti itu, ya. Biasanya balik lagi khusus untuk UMKM, ya, perusahaan-perusahaan yang kecil, biasanya yang dipilih di awal itu adalah yang secara psikologis dekat. Secara psikologis dekat itu maksudnya apa? Misalkan punya kemiripan bahasa, kemiripan budaya, sehingga merasa nyaman kalau nanti mereka harus berkomunikasi dengan distributor di sana, berkomunikasi dengan konsumen di sana. Bahasanya nggak beda-beda banget, karakteristik orangnya nggak beda-beda banget. Sehingga walaupun misalkan, ya, Malaysia itu secara attractiveness jauh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam, dibandingkan misalkan dengan mana? Australia, tapi UMKM biasanya lebih senang melakukan ekspansi ke Malaysia karena bahasanya bahasa Melayu yang mereka masih bisa ngerti. Timbang mereka harus ke Thailand, nggak ngerti bahasa Thailand. Walaupun sebetulnya daya tarik Thailand itu lebih besar dari Malaysia. Nah, ini kita bicara psychological distance, ya. Cari yang secara psikologisnya dekat. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Ternyata ada sebuah model yang didasarkan pada pengalaman empiris praktis yang kita sebut sebagai Uppsala model. Jadi Uppsala model ini menyatakan biasanya perusahaan itu melakukan ekspansi secara gradual. Secara gradual artinya pertama dia cuma ekspor. Kalau sudah punya pengalaman ekspor, baru kemudian dia mengembangkan cabang. Setelah itu dia baru meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Stepnya seperti itu, ya, menurut Apsala. Nah, tapi kemudian, ya, Apsala itu kan tahun 70-an, kalau nggak salah tahun 77 atau tahun berapa. Di tahun 90-an, model ini kemudian dikritik. Ya, kenapa? Karena basis asumsinya adalah experience. Menurut Apsala, pengalaman si perusahaan itulah nanti yang akan menentukan kapan dia akan upgrade, akan naik kelas. Sedangkan di dalam model revisinya, upgrade nggak harus direpresentasikan oleh pengalaman. Bisa jadi pengalaman si perusahaan itu masih minim, tetapi dia punya network yang kuat ke luar negeri. Nah, itu akan menjadi basis knowledge. Kalau menurut Absalom model, pengalaman itu adalah fondasi, ya, fondasi kenapa? Karena pengalaman itu memberikan knowledge buat si perusahaan untuk berkembang. Sedangkan dalam model yang revisinya, ya, pengetahuan itu nggak harus diperoleh dari pengalaman langsung, tapi bisa diperoleh dari networking. Nah, sehingga Absalom model ini kemudian mengalami revisi, mengalami revise, ya, mengalami pengembangan berdasarkan kritik yang disampaikan kepada model tersebut. Nah, ini ya tambahan-tambahan mungkin dari saya terkait dengan materi yang dipresentasikan oleh Mas Faruk dan Mbak Fadilah pada hari ini terkait dengan global market selection. Kalau untuk ini Terima sudah kasih, oke Prof. ya untuk apanya? Artikel jurnalnya udah cukup relevan ya dengan topik materi kita pada hari ini. Oke, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Hmm, Bapak
Izin Pak. Oke, silakan Mbak Hani. Eh, tapi agak melenceng dari dari mata kuliahnya sedikit, boleh Pak? Oke, boleh, boleh, boleh. Kebetulan dosen kami pada mata kuliah kolokium juga salah satunya Bapak. Ah, Ada Pak Usep, Pak Rizan, Pak Ferry, Pak Agung. Nah, hmm, dan kami diminta, sebenarnya nggak diwajibkan sih Pak, diminta untuk hmm, ikut conference di Kuala Lumpur pada Oktober. oke. Nah, sedangkan kami masih mengalami kegalauan, Pak, gitu ya. Hmm, kenapa tuh? Apakah ini diwajibkan ikut atau bagaimana? Lalu kalau Ah, diwajibkan ikut, apakah sistemnya kolektif atau diurus sendiri? Maksudnya atau kelompok yang menentukan sendiri? Kita kayak oh, bagaimana gitu, oke. Pak. Jadi belum 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 tahu nih apa Ah, namanya, keputusannya gitu Pak. Sedangkan waktu 30 Oktober itu kan sebentar lagi nggak jauh ya Pak. Jadi kami mau oke. mempersiapkan diri untuk itu dengan lebih Hmm, maksimal seperti itu Prof. oke. Saya malah baru dengar ya. Jadi, apa informasinya itu conference ini dikaitkan dengan mata kuliah kolokium atau dia kegiatan yang terpisah atau gimana? Nah, kalau Kium ya Mas Faruk sebagai PJ-nya Mas Faruk. Iya. Jadi izin Prof. Jadi Ah, eh, awalnya kan kita belum ada SK, Prof. Nah, sebelum mm, ada SK itu kami bersama-sama mencoba bertemu sama Prof. Usep Suhud. Nah, mm, disuruh ketemu luring. Nah, di ah, luring itu diarahkan nama Prof. Usep, kita mm, membuat konseptual paper. Akhirnya mm, itu nanti disesuaikan dengan disertasi, lalu nanti akan dikolokiumkan di seminar internasional apa di conference international conference di Malaysia gitu. Nah, mungkin mm, kegelisahan atau pertanyaan yang Kak Risa tadi sampaikan karena informasi yang kami dapati itu kami bingung apakah itu memang valid, tapi apa apa aturannya seperti apa, Prof. Jadi kami belum mm, tahu bagaimana untuk prosedur kolokium. Tadinya mm, saya kira itu kolokium itu kayak seminar proposal gitu ya, kayak proposal defense nanti misalkan saya bimbingan Pak Ferry nanti diuji mm, sama Prof Rizan misalkan. Tapi mm, ternyata Prof Usep Suhud menyatakan kolokium itu nanti di seminar internasional itu gitu. Jadi mm. bagaimana Prof arahannya? Jadi kami pengen mendapatkan pandangan juga Prof agar lebih terbuka wawasan kami untuk mengikuti kolokium ini Prof. Oke, saya belum dapat informasi terus terang ya, Mas Faruk dan teman-teman yang lain. Jadi nanti saya akan coba cek dulu ke Prof. Umi ya. Karena kalau informasi awal yang saya terima sih cuma bicaranya koloquium itu nggak ada pertemuan tatap muka, jadi cuma 2 kali mahasiswa ketemu dengan apa dosen pengajar, setelah itu ke dosen pembimbing masing-masing. Nanti terakhir baru presentasi. Nah, cuma itu aja informasi yang saya terima tentang mata kuliah koloquium. Nah, jadi besok mungkin saya akan coba ya ngobrol sama Prof. Umi untuk cari gambaran besarnya. Tapi kalaupun nanti bentuknya itu adalah conference, bisa aja dicari conference yang online aja lah teman-teman ya, biar nggak terlalu banyak keluar biaya. Dan yang dipresentasikan kan, kolokium itu sampai bab 2 atau bab 3 ya? Bab 2 Bab 2 Bab 2 Ah Prof. iya, bab sampai 2 bab kan. 2 Prof. Kalau sampai bab 2 ya belum sampai metodologinya berarti kan ya. Baru sampai modelnya, model Iya, penelitiannya ya. Hmm, oke, oke. iya. Coba deh besok saya coba ngobrol sama Prof. Umi dulu ya. Nanti saya Baik. sampaikan via Mbak Fisma hasilnya ya. Baik. Nah, karena kalau Oke. seandainya kita udah Baik dapat Prof. hasil, ternyata harus ke sana. Nah, kita kan perlu prepare keuangannya, teknisnya, Iya, mencari iya betul. alternatif biaya yang paling murah, seperti itu, Prof. Iya, Karena iya. memang Ah, jujur kita sedang, ya, Prof mungkin sudah mengalami fase kita ya, Prof ya. Fase iya. yang harus membagi-bagi antara kuliah dan lain-lain dan keluarga. Jadi, Iya, tadi betul. Iya, betul. mungkin itu Prof kegelisahan kami. Mohon izin karena Ya, Perlu cari menyampaikan donatur Prof. juga. eh, eh. Iya mungkin ya. Jadi ini walaupun Iya. masih solusi sementara ya, karena saya belum tahu kayak apa gambarnya. Kalaupun ternyata nanti Prof. Umi bilang, iya betul harus apa conference, saran saya sih ya cari aja conference yang online yang nggak harus ke sana ya. Pertama kan biaya pendaftarannya cenderung lebih murah tuh.
kedua juga kan kita nggak keluar ongkos nginep, nggak keluar ongkos pesawat kan. Tetap namanya conference juga, dipresentasikan juga. Mm-mm. Nah, itu mungkin solusi dari saya kalau misalkan Prof Umi besok bilangnya memang harus conference. Tapi saya pastikan dulu besok ya. Baik. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Oke, Baik, Prof. sama-sama, Mbak Hani. Kalau saya kebetulan Prof, izin Prof. Mm-mm. Kalau saya kebetulan promotornya itu Prof Usep Suhud dan Ah, co-promotornya itu Pak Pak Ferry gitu ya. ah, Nah, jadi kalau bimbingannya Prof Usep Suhud, dia mm-mm. bilang bimbingan dia ikut konferensi internasional untuk kolokium seperti itu. Jadi kan kalau udah arahan dari dosen pembimbing sebagai supervisor disertasi, sulit untuk menolak ya Prof ya. Jadi mungkin saya jadinya akhirnya nanti akan mengikuti. Tapi Ya, eh, saya masih pengen tahu juga Prof tahun lalu atau angkatan sebelumnya apakah memang seperti itu atau memang ternyata hanya presentasi aja kepada dosen yang lain terkait hasilnya bab satu bab 2-nya. Itu oke. satu tadi. Dan yang kedua Prof, izin Prof kalau kita kan ada SK-nya itu promotor dan kopromotor. Hmm. Mm-mm. Itu tuh polanya gimana ya Prof untuk diskusinya Prof? Apakah ke promotor dulu baru ke promotor atau promotor ke kompromotor? Apakah promotor dan kopromotor akan berdiskusi terkait bimbingannya atau bagaimana Prof? Izin Prof. Oke, yang pertama dulu ya. Saya ngajar mata kuliah kolokium ini baru tahun kedua kalau nggak salah ya. Ini yang kedua kali ini. Kalau yang pertama, yang kelas angkatan sebelumnya itu pakai conference juga, tapi conference-nya itu yang menyelenggarakan ini angkatan. Seperti Anita ya, Prof. Jadi bikin conference international management misalkan ya. Jadi semua ini nih, semua konsentrasi gabung ya menjadi penyelenggara. Setelah itu ya konferensi juga di situ, dikonferensikan di situ. Jadi nggak ke luar negeri. Conference-nya cukup di kampus. Dan kalau pas kebetulan nggak bisa offline, bisa online kayak gitu. Tapi memang dipresentasikan melalui conference waktu tahun lalu kayak gitu. Mm-mm. Kemudian yang kedua tadi masalah interaksi ya antara mahasiswa, promotor dan kopromotor. Nah itu balik lagi ya Mas Faruk tergantung preferensi masing-masing dosennya. Ya, jadi ada dosen ya, promotor yang kopromotor yang bilang udah selesai dulu sama promotor, kalau udah selesai baru ke saya. Tapi ada juga yang modelnya maunya tektok. Kalau dari promotor sudah harus ke kopromotor, lihat masukannya apa nanti diperkaya masukan-masukannya. Setelah itu balik lagi promotor dan seterusnya. Jadi nanti tolong dicek aja ke masing-masing promotornya. Model komunikasinya idealnya maunya mereka seperti apa. Kalau saya pribadi tektok aja ya, baik sebagai co maupun sebagai promotor tektok. Jadi misalkan Mas Faruk, promotornya Pak Usep, ininya saya. Nanti dari Pak Usep ke saya ya. Terus saya kasih masukan tambahan. Setelah itu perbaiki, Pak Usep lagi ke saya lagi. Gitu modelnya. Kalau saya. Tapi dosen lain belum tentu sama. Kalau Prof Pak Ferry, Nizam. kalau ketemu izin Pak, apakah bisa Mm-mm. di hari apa, jam berapa gitu? Jadi biar. Itu ya. Kalau untuk hari jam, saya agak sulit bilangnya. Jadi biasanya kita janjian aja tiap minggunya. Misalkan hari Minggu kita janjian ketemu apa nih minggu ini. Karena kadang-kadang itulah ya, walaupun jam ngajar saya banyaknya lebih banyak malam, Mm-mm. tetapi rapat terus kegiatan yang lain-lain itu yang kadang-kadang dadakan saya nggak bisa tinggalkan juga. Jadi biasanya kita janjiannya mingguan aja. Mau ketemu minggu ini hari apa gitu. Oh baik, baik Prof. Ah, Pak, saya Berarti Pak nggak ada izin Pak. preferensi harif ya. ya, gimana Mbak Fisma? Ya, Pak, sesungguhnya kan promotor dan kopromotor kami tuh, saya tuh bukan bukan Bapak ya Pak ya, tapi Hmm. kalau misalkan seandainya ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan juga ke Bapak, boleh dong ya Pak? Boleh, kalau cuma diskusi boleh, monggo, monggo. Welcome banget saya coba buat Saya, ngobrol-ngobrol. saya khawatirnya Bapak menjadi penguji saya Pak, jadi saya harus well prepare. Curi, curi, curi star ya Mbak Bisma. Jurista. Boleh, boleh Mbak Fisma, monggo, monggo kalau mau diskusi. Baik, terima kasih Prof. Oke, sama-sama Mbak Hani. Ya Mbak Ajeng Terima gimana? Udah kasih sembuh belum? Prof. Mbak Ajeng masih sakit, izin Oh, belum bisa hadir katanya tadi Pak. oh iya, iya, iya. Nanti salam aja lah ya kalau ada yang nengok ke sana ya. Semoga cepat sehat, cepat sembuh lagi.
Amin. Ya Rabbal. Oke, baik kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya pikir bisa kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya untuk malam ini.